Kapsi. Pada sore hari ini saya bisa sowan hadir di pusaran makam petilasan. Kalau dilihat itu petilasan bukan makam. Di makam Ki Ageng Jawinoto. Beliau adalah keturunan dari Ki Ageng Selobronto. Ki Ageng Selobronto adalah keturunan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya keturunan dari Raden Penangsang. Raden Penangsang itu juga beliau adalah keturunan dari Raden Fatah. Raden Fatah Sultan Demak itu keturunan dari Raden Prabu Brawijaya, rajanya Majapahit. Jadi silsilahnya Ki Ageng Jawinoto itu jelas dari silsilah tersebut. Beliau dulu julukannya Pangeran Ganyam ataupun dijuluki Pujangga Kerajaan. Di inilah sosok di makam beliau tersebut ini. Saya di sini mampir di pusaran makam, sebenarnya petilasan tapi orang menyebutnya makam. Jadi lebih enak, lebih mudah memperkenalkan ke orang awam, itu lebih mudah makam. Kalau petilasan lebih mungkin nggak bisa memahaminya. Jadi pemahaman orang kan berbeda-beda, jadi jangan salahkan. Kalau berbeda pemahaman itu relatif, alangkah baiknya kita harus bijaksana menyikapinya. Jadi singkat cerita, kita alhamdulillah bisa sowan tadi bertafakur di sini, berzikir di sini. Kita tujuannya berziarah ke makam-makam keramat, bukan mengagungkan, bukan menyembah kuburan, bukan mengagungkan keramat makam ataupun menyembah makam. Yang jelas yang saya sembah hanya Allah semata, yang saya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raga. Keimanan itu dari kalbu, bukan dari fisik, menunjukkan kepada orang lain. Ada juga statement yang berbicara tentang kalau mau berzikir itu baik, tapi nggak usah dipublikasikan. Iya, memang benar, antara kalbu dengan kalbu kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk saya ini, kenapa saya publikasikan edukasi tempat makam keramat, makam bersejarah, makam ataupun petilasan leluhur kita, makam aulia, makam wali Allah Subhanahu wa taala, kita perkenalkan ke generasi penerus bangsa, agar generasi penerus bangsa kita nggak kehilangan sejarah. Dengan kita publikasikan, perkenalkan, jadi generasi penerus bangsa bisa bisa menjaga, merawat cagar budaya, situs makam keramat yang lainnya, agar nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Biar ada yang meneruskan menjaga dan merawatnya, karena generasi itu penerus bangsa. Kalau kita udah tua, nanti kan uzurnya udah jelas, nanti kita mati juga, nanti yang meneruskan yang muda-muda. Jadi jangan salah sangka kita hanya pamer, bukan niatnya pamer. Yang belum tahu, banyak generasi penerus bangsa, generasi muda itu banyak taunya makam wali yang udah terkenal, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Malik Ibrahim, terus Sunan Gresik, Sunan Kudus, tahunya Syekh Siti Jenar dan lainnya yang tahu, yang terkenal. Syekh Subakir udah terkenal, yang wali-wali yang tersembunyi masih banyak. Petilasan ataupun makam wali yang nggak terkenal, yang tersembunyi itu masih banyak. Maka saya berusaha, entah baik atau enggaknya, biasanya niat baik pasti banyak rintangannya, belum tentu diterima dengan baik. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan bahwasanya ada
makam keramat ataupun petilasan leluhur kita yang ada di Nusantara, agar generasi penerus bangsa, muda-mudi semuanya nggak kehilangan sejarah. Untuk ziarah kubur, kita hendaklah ke tempat makamnya kedua orang tua kita dulu, baru ke makam keramat-keramat lainnya nggak masalah. Itu memang benar, tapi kalau diri kita sendiri berziarah ke makam-makam keramat, belum pernah ke makam kedua orang tua kita, itu salah. Kita harus mencontohkan sebelum memberi contoh kepada orang lain. Insya Allah saya rutinitas ziarah makam kedua orang tua kita, rutin, istiqomah. Alhamdulillah masih istiqomah, setiap hari datang ke pusaran makam, ziarah ke makam kedua orang tua saya. Jadi sebelum ke makam-makam lainnya, saya ziarah ke makam kedua orang tua saya dulu. Cuma ini bukan pamer ataupun ria, intinya tujuannya untuk memperkenalkan makam ataupun petilasan yang ada, makam petilasan, makam keramat, petilasan keramat leluhur kita, aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, agar mari generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah, terus meneruskan menjaga merawatnya. Jadi saya sendiri udah tua, nanti bisa saya mati ada yang meneruskan lagi. Mudah-mudahan semua itu tinggal perilaku kita sendiri, tinggal bijaksana menyikapinya. Jangan sedikit itu syirik ataupun menyembah, yang disembah hanya kuburan, bukan. Jadi pemahaman itu harus kita luruskan, bukan berarti itu salah, tapi kita luruskan biar memahami. Demikian, ini tak tunjukkan bentuk bangunannya makam Ki Ageng Jawinoto yang terletak di Ki Ageng Jawinoto, keturunan dari Ki Ageng Selobronto, keturunan Raden Wijaya, keturunan Raden Penangsang, keturunan Raden Fatah Sultan Demak, keturunan Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Inilah bentuk makam, pusaran makam ataupun petilasan beliau. Kalau saya itu lihatnya petilasan ini. Nih, saya mampir di sini. Kompleknya di pemakaman umum, sebelahan dengan makam umum, tapi silau. Situ sinar matahari. Ini teman-teman. Demikian, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.